Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu di hari yang luar biasa ini, di pagi hari, di penghujung bulan November. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dalam pengucapan syukur kami di pagi yang sungguh luar biasa ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan, membangunkan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Di dalam pengucapan syukur itu juga Tuhan, kami ingin memulai hari kami dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan turunkan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Allah yang akan kami renungkan bukan hanya sebatas kami renungan, tapi juga dengan segera langsung kami lakukan dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan merenungkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap melakukannya. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap yang mendengar, lebih berbahagia lagi yang dengan segera siap melakukan firman Tuhan. Damai. Siapa yang belum pernah mendengar atau mengenal kata itu? Siapa pula yang tidak ingin mengalami atau mengusahakannya? Semua orang tahu bahwa damai itu indah. Setiap kita pun tahu bahwa damai itu adalah impian, cita-cita dan dambaan serta idaman setiap manusia. Namun tak ada seorang pun yang dapat menyangkal kalau damai itu adalah sesuatu yang masih jauh dari realita yang kita hadapi dan memang tidak mudah untuk diwujudkan. Tidak mengherankan jika cukup banyak orang yang mulai sangsi ataupun ragu bahwa damai yang sejati bisa sungguh-sungguh hadir dan dirasakan oleh semua orang. Damai, siapa yang belum pernah mendengar atau mengenal itu? Setiap kita tahu bahwa semua orang ingin menciptakan damai. Tapi bagaimana caranya? Sulit, berat. Alkitab secara jelas dan tegas mengatakan bahwa damai itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat berguna dalam membangun relasi, mengembangkan kehidupan antar seluruh manusia di alam semesta ini. Bahkan Paulus menyebut bahwa damai adalah roh. Injil menyaksikan bahwa damai yang sejati itu berasal dari Allah dan hanya ada pada Dia, Kristus sendirilah. Makanya Dia datang ke dunia ini untuk membawa damai sejahtera. Sebab itu kita harus tahu sebagai orang percaya, panggilan serta tugas tanggung jawab kita di mana Tuhan percayakan kita berada, yaitu menghadirkan damai, menciptakan damai, dan menyebarkan damai. Kristus sebagai sang damai itu sendiri senantiasa mengupayakan damai. Damai dengan Allah, damai dengan sesama, dan damai dengan diri sendiri. Pembacaan kita hari ini mengenai khotbah di bukit. Yesus berkata dengan tegas, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Bayangkan status kita yang menyertai nama kita, anak-anak Allah. Jikalau kita mampu membawa damai, jikalau kita mampu menciptakan damai. Status dan kebahagiaan kita tidak terletak pada apa yang kita miliki. Harta, kekayaan tidak menjamin orang itu diliputi oleh damai sejahtera.
tidak ditentukan dari apa yang kita raih. Status dan kebahagiaan kita justru mendapat makna melalui cara hidup kita yang mampu menghadirkan damai. Kita ini agent of peace katanya. Tanpa kedamaian, kebahagiaan mustahil tercipta. Dan tanpa kebahagiaan hidup tidak akan sejahtera. Hidup akan terasa hambar, hidup akan terasa sia-sia. Hidup seperti tidak punya harapan. Bukankah salah satu pesan dan berita utama Natal yang sebentar lagi kita akan ingat dan rayakan itu adalah hidup dalam damai? Bukankah Kristus datang ke dunia ini untuk membawa damai bagi kita umat-umat yang berdosa ini? Damai yang sudah kita terima dari Kristus itu jangan kita simpan, jangan kita nikmati untuk diri kita sendiri. Bagikan, tularkan kepada sesama. Itu panggilan kita yang sejati, panggilan hidup kita sebagai seorang percaya. Kumandangkan itu terus menerus, secara universal, dimanapun Tuhan percayakan kita berada, kapanpun dan sebagai apapun itu juga. Selamat menghadirkan damai, selamat menciptakan damai, dan selamat menyebarkan damai. Ingat, kita ini agent of peace. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan. Mengingatkan kami dalam masa-masa Advent kami untuk menyambut Natal-Mu. Kami diingatkan kembali akan panggilan kami sebagai seorang percaya. Panggilan yang harus kami ingat selalu dan kami nyatakan selalu dimanapun Tuhan percayakan kami berada dan sebagai apapun itu juga. Kami harus senantiasa menghadirkan damai, menciptakan damai. Kami optimis Tuhan, jikalau kami dari hati dan pribadi kami akan menciptakan damai itu, suatu hari dunia ini akan dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan banyak tantangan kami untuk menghadirkan damai itu, kami percaya Tuhan memampukan kami. Terima kasih atas firman Tuhan. Biarkanlah hari ini kami memulai untuk menciptakan dan menghadirkan damai serta menyebarkan damai itu, sehingga Tuhan dunia ini akan dalam terang benderang damai sejahtera Allah. Ini doa pengucapan syukur kami. Kami siap memulai hari kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.